resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi pertama dan pengukuhan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengukuhan Kepala Kantor Regional 5 BKN DKI Jakarta. Anies makin berulah. Lantik 3 pejabat jelang akhir masa jabatan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Menjelang masa akhir jabatan, Anies Baswedan makin banyak melakukan hal-hal aneh dan bikin geleng-geleng kepala. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi heran dengan langkah Anies yang melantik 3 pejabat eselon 2 pada Selasa kemarin. Padahal masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Makanya ada apa? Kan masa jabatannya sebentar lagi kan akan habis. Kok malah bangun dinasti? Kata Prasetyo. Jangankan ganti orang, ganti nama jalan dan rumah sakit saja bisa dia lakukan. Apa sih yang tidak bisa dan tidak berani dia lakukan? Bukan hanya itu saja, dia juga merasa heran dengan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang baru saja diganti baru-baru ini. Padahal BUMD itu sedang lari kencang-kencangnya kayak MRT. Ini kan lagi ngebut menyelesaikan pembangunan fase 2. MRT itu program nasional bukan provinsi loh, katanya lagi. Loh Pak, masa tidak tahu kelakuan Anies? Anies bekerja sesuai selera dia, tidak peduli apakah menabrak aturan lain atau tidak. Yang penting dia bekerja sesuai selera dia dan seenak jidatnya. Kalau menguntungkan secara politik, jangan harap bisa mengubah niat Anies. Demi dirinya, apapun mungkin akan dilakukan. Anies kan sering disebut sebagai gubernur rasa presiden. Julukan ini memang tidak salah. Dia merasa Jakarta ini punya dia sendiri. Bahkan kadang merasa kayak presiden dan negara ini seolah punya dia. Padahal beberapa waktu lalu dia bicara soal pemerintah daerah jangan bekerja sesuai selera, tapi harus mengacu pada rencana pembangunan. Dia ini seperti menampar diri sendiri, tapi masih belum sadar-sadar juga. Soal bangunan dinasti saya kurang tahu tentang ini. Bisa jadi ada kemungkinan Anies sebentar lagi akan lengser. Dia butuh eksistensi agar namanya tetap diperbincangkan publik. Tujuannya supaya dia bisa menuju Pilpres 2024. Kalau tidak lagi dibicarakan publik atau media, namanya bisa redup dan elektabilitas jadi jeblok. Dipastikan dia akan pusing memikirkan cara supaya tetap eksis dan panggung politiknya tidak roboh. Kepada Pak Prasetyo, biarkan saja apa yang mau dilakukan Anies. Toh dia merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Sekelas KPK saja tidak berdaya. Usut Formula E saja masih belum beres setelah sekian bulan. Katanya masih lanjut. Mungkin lanjut memantau, melirik, mengintip, memelototi, memandang, dan lain-lain. Apalagi kasus Apeng yang merugikan negara hingga 100 triliun lebih. Katanya lebih banyak peran Kejagung ketimbang KPK. KPK saat ini seolah tidak bisa diharapkan. Hadapi Anies saja seolah masih ragu dan tanggung-tanggung. Biarkan saja Anies berbuat seenaknya. Kemunafikan orang ini sungguh tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dia juga licin bagai belut, sulit digenggam apalagi ditangkap. Bahkan 7 fraksi parpol di DPRD DKI saja sampai tersentuh oleh kemurahan hati Anies dalam perjamuan makan malam sehingga mau menolak interpelasi Formula E. Prasetyo minta ketimbang Anies sibuk menempatkan orang di SKPD dan BUMN, dia menyarankan Anies untuk fokus menuntaskan RPJMD. Etikanya saat mau akhir masa jabatan, memudahkan kerja penerusnya, bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya, kata dia. Apa yang mau dituntaskan? Anies sudah bilang jadi pemimpin itu sebaiknya lanjutkan program pembangunan. Itu seperti semacam kode agar penerusnya melanjutkan hasil kerjanya sehingga dia sekarang tidak usah lagi bekerja. Sekarang dia cukup fokus cari muka, tebar pesona dan senyum dadah-dadah ke masyarakat dan berharap diteriaki presiden. Janji politiknya pura-pura dilupakan atau cukup lakukan sedikit dan bilang sudah menuntaskan janji politiknya. Inilah ciri orang yang sangat tidak tahu malu, menyulitkan kerja penerusnya demi ambisi politiknya sendiri. Harapan kita cuma satu,
Presiden bisa menunjuk seorang PJ Gubernur DKI yang benar-benar berpola pikir berbeda dengan Anies, lalu membereskan semua kekacauan yang dibuat Anies, ganti semua kebijakan konyol yang pernah dibuat seenak jidat, peduli amat dengan muatan politis atau sejenisnya. Toh Anies juga banyak muatan politisnya. Yang kacau, buruk dan bobrok, singkirkan semua. Dia yang bikin Jakarta seperti ini, malah pede meminta calon penerusnya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Bagaimana menurut Anda? Menagih janji Anies soal audit Formula E, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Memasuki bulan September, media sosial diramaikan dengan kabar soal tanggal 13 September 2022. Ya, tanggal itu ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta untuk menggelar sidang pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelum diberhentikan, saya ingin menagih sesuatu kepada mereka. Ini soal Formula E. Masih ingat kan kalau Jakarta pernah menggelar ajang ini? Penyelenggaraannya sudah sejak tanggal 4 Juni 2022. Yang saya tagih adalah laporan penyelenggaraan ajang itu. Sampai sekarang kok tidak jelas soal untung ruginya sih? Saya tagih sekarang karena bulan Juni yang lalu, Anies mengatakan akan buka-bukaan soal audit Formula E. Semua kegiatan di dalam penyelenggaraan ini ada pencatatannya. Semuanya rapih, tertib, dan sekarang dalam proses finalisasi laporan itu. Setelah selesai, tuntas pasti akan dilaporkan ke publik, kata Anies di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari detik.com. Pernyataan ini diucapkan Anies pada tanggal 24 Juni 2022. Auditnya sendiri menggunakan pihak swasta yang mulai melakukan audit sejak bulan Juni 2022. Sesaat setelah Formula E selesai digelar. Saat itu dikatakan bahwa audit akan selesai pada bulan Juni 2022. Faktanya sampai sekarang belum pernah terdengar hasil audit itu. Apa memang sulit sekali melaksanakan audit Formula E? Bukankah katanya sudah ada pencatatan yang rapih? Kalau memang rapih kan seharusnya lebih mudah melakukan audit ya. Waktunya juga bisa menjadi lebih cepat kan? Mengapa sampai sekarang belum jelas laporannya?